sehingga terlihat arena pertarungan jadi porak-poranda. Lalu diperlihatkan seorang wanita berjalan memegang belati. Dia berkata, Qin Feng, kau sungguh hebat, bahkan di bawah efek penuaan yang dipercepat 100 kali lipat. Kau masih berhasil membersihkan Ancient Gods Twins. Tapi Divine Artifact ini, Eye of Judgment, aku akan mengambilnya sekarang. Oh, kenapa? Kenapa mengkhianatiku di saat seperti ini? Aku ini saudaramu, Qin Xiaoyu. Qin Feng, kau hanyalah anak angkat yang diasuh oleh orang tuaku. Kau bahkan tidak memiliki darah yang sama denganku. Dan kau berani menyebut dirimu sebagai saudaraku. Kemudian diperlihatkan seorang pria datang dari belakang Qin Xiaoyu. Dia berkata, Xiaoyu, tidak seharusnya kau bicara seperti itu. Karena saudaramu ini benar-benar berguna. Qin Xiaoyu berkata, Qin Feng, aku benar-benar harus berterima kasih kepadamu. Tanpa kamu, Song Fei, dan aku tidak akan pernah mendapatkan Divine Artifact ini. Untuk menguras seluruh masa hidupmu sekaligus, aku berusaha keras untuk mendapatkan Soul Stealing Blade yang sekarang tertancap di tubuhmu. Kemudian Song Fei berkata, jadi apakah kau menyukai hadiah perpisahanku? Situasi dan kondisi Qin Feng semakin memburuk. Ia sekarat kemudian berkata, Qin Xiaoyu, aku membesarkanmu setelah orang tua kita meninggal, serta mendukungmu di sekolah. Setelah game itu turun ke dunia kita, aku mempertaruhkan hidupku berkali-kali hanya untukmu. Aku benar-benar salah menilai dirimu, saudariku tersayang. Qin Feng, setelah orang tua kita meninggal, kau terus mencampuri urusan hidupku, memerintahku, dan mengendalikanku. Sebelumnya, saat sampai dan aku membutuhkan perlindunganmu, kau masih cukup berguna rumah. Namun sekarang setelah kami memiliki Divine Artifact, satu-satunya nilaimu telah hilang. Lalu Song Fei melompat ingin memberi serangan ke Qin Feng. Ia berkata, Qin Feng, matilah dengan damai saja. Aku akan menjaga Qin Xiaoyu dengan baik untukmu. Siap. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Dengan sisa-sisa stamina yang masih ada, Qin Feng mencoba menahan serangan itu. Akan tetapi dia berakhir karena menerima serangan langsung dari Song Fei. Di detik-detik Qin Feng akan meninggal, ia mengingat kembali kejadian sebelumnya. Pada tahun 2025, God Forsaken Game itu muncul. Selama seseorang tertidur, mereka akan secara paksa ditarik ke dalam dunia game. Mata uang dalam game adalah masa hidup. Kematian menyebabkan hilangnya masa hidup, sedangkan membunuh monster memberikan masa hidup. Player dapat menghabiskan rentang hidup untuk membawa kemampuan dalam game mereka ke dunia nyata, menghancurkan tank dengan tangan kosong, mengiris pesawat dengan pedang, dan bahkan menahan ledakan nuklir dengan tubuh mereka sendiri. Sejak saat itu, dunia berubah drastis dan kekacauan menyebar. Aku berjuang untuk bertahan hidup bersama saudara perempuanku, menanggung kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, dan nyaris tidak berhasil masuk ke dalam top global 100. Setelah mengatasi bahwa yang tak terhitung jumlahnya dan nyaris lolos dari kematian berkali-kali, akhirnya aku berhasil menaklukkan Ancient Gods Twins. Aku memperoleh Divine Artifact, Eye of Judgment. Akhirnya aku memiliki kualifikasi untuk mencapai puncak. Tapi siapa sangka, harga dari kesuksesanku adalah pengkhianatan dari keluargaku satu-satunya. Jadi semua usahaku dalam hidupku tidak lebih dari sekedar campur tangan. Jadi semua perjalananku hanya membuka jalan bagi kesuksesan orang lain. Aku menolak untuk menerima ini. Jika aku bisa hidup lagi, aku hanya akan bertarung untuk diriku sendiri. Lalu tiba-tiba, Qin Feng terbangun dari tidurnya. Dia sangat kaget dan bertanya-tanya, ini di mana? Dunia nyata tak? Bukankah aku sudah mati? Karena merasa bingung, Qin Feng mengecek handphonenya. Dia kaget mengetahui bahwa ini di tahun 2025. Dia berkata, mungkinkah aku terlahir kembali? Kembali ke 9 tahun yang lalu, hari di mana God Forsaken Game ada. Keesokan harinya, Qin Xiaoyu datang dan mendobrak pintu rumah. Dia berkata, Qin Feng, kau benar-benar sudah di rumah?
Kenapa kau tidak menjawab teleponku? Qin Xiaoyu cincau ngomel-ngomel dan mengeluh kepada Qin Feng. Tetapi Qin Feng diam. Di dalam hati dia bilang, seperti yang diduga, pada hari God Forsaken Game itu berlangsung, Qin Xiaoyu bertengkar hebat denganku karena Song Fei. Sebelum diam dimulai, Song Fei merupakan seorang idol papan bawah yang cukup terkenal. Dan Qin Xiaoyu merupakan fans terberatnya. Sampai tanpa glamour di permukaan, tetapi pada kenyataannya, dia adalah seorang bajingan yang telah menipu banyak penggemar wanitanya hingga kehilangan uang dan tubuh mereka. Untuk mencegah Qin Xiaoyu tertipu, aku selalu marah dia bergaul dengan pria itu. Akhirnya, aku dituduh mengendalikan hidupnya. Karena Qin Feng terdiam, mengingat masa lalu dia tidak mendengarkan omelan dari Qin Xiaoyu. Qin Xiaoyu berkata, "Hai kau tuli, aku bicara padamu. Kenapa kau bertingkah seolah tidak mendengarku? Semua ini salahmu, karenamu saudarimu ini turun peringkat bulan ini. Kalau kau tidak memberiku uang untuk naik peringkat, aku akan..." Belum sempat menyelesaikan perkataannya, Qin Feng tiba-tiba memberinya tamparan yang begitu keras di wajahnya. Qin Xiaoyu heran dan kaget mendapatkan tamparan itu. Ia terjatuh ke lantai dan menangis. "Qin Feng, kau benar-benar memukulku." Lalu Qin Feng berkata, "Aku tak punya waktu untuk berdebat denganmu hari ini. Tapi kalau kau terus menggonggong kepadaku, akan menghancurkan mulutmu itu." Qin Feng melemparkan kartu ATM ke Qin Xiaoyu. Dia bilang, "Ini uang peninggalan orang tua kita, tidak peduli seberapa keras. Aku bekerja selama bertahun-tahun, aku tidak pernah menyentuh 1 sen pun. Aku akan mengembalikan semuanya kepadamu hari ini. Demi orang tua kita, aku tak akan merendahkan diri hingga ke levelmu. Tapi dengarkan baik-baik, mulai sekarang, aku tidak akan punya saudara perempuan sepertimu." Setelah berkata seperti itu, Qin Feng menutup pintu kamarnya. Setelah di dalam kamar, Qin Feng berkata, "Di kehidupan masa laluku, untuk melindungi Qin Xiaoyu, aku kehilangan banyak kesempatan. Terlalu banyak secret treasure dan dungeon yang belum kujelajahi." Qin Feng terlihat memegang 2 butir obat tidur dan secangkir air putih. Dia berkata, "Aku penasaran, tanpa beban ini, seberapa jauh aku bisa melangkah kali ini. Aku akan menggunakan pemahamanku tentang game dari kehidupan masa laluku untuk tetap berada di depan semua orang. Qin Xiaoyu, kau sendirian sekarang. Dan Song Fei, aku akan secara pribadi mengambil kepalamu." Sekarang diperlihatkan, MC kita sudah masuk ke dalam game yang bernama God Forsaken Game. Jadi guys, obat tidur yang dimakan tadi membuat MC kita di dunia nyata tertidur. Dan ketika seseorang tertidur di dunia nyata dengan keadaan tertentu, akan ditarik secara paksa masuk ke dalam game. Kemudian diperlihatkan Qin Feng sudah masuk ke dalam game. Dia sekarang berada di aula pemilihan job atau karir. Qin Feng bilang aula memilih karir. Aku sungguh merindukannya. Aku ingat pertama kali aku datang ke sini, aku begitu gugup hingga butuh beberapa jam untuk menyelesaikan pemilihan karirku. Kali ini, aku harus lebih cepat. Di kehidupanku sebelumnya, aku memilih warrior untuk melindungi Qin Xiaoyu. Job warrior itu tidak lemah, tapi tidak lagi cocok untukku. Tanpa beban Qin Xiaoyu, aku akan bisa menyelesaikannya sendiri lebih cepat. Mobilitas dan waktu reaksi adalah yang terpenting. Sudah diputuskan, kali ini aku akan memilih assassin. Lalu tiba-tiba notifikasi sistem muncul. Divine Artifact Eye of Judgment berhasil diikat. Qin Feng heran melihat notifikasi itu. Lalu tiba-tiba, Divine Artifact Eye of Judgment aktif. Attribute Unique, Authority of Judgment. Saat memasuki Forsaken Game, Anda akan otomatis mendapatkan profesi dan talent dengan peringkat tertinggi. Divine Artifact Eye of Judgment telah mengingatkan dirinya kepadaku di kehidupan terbaruku. Jadi begitulah adanya. Selama artefak itu mengakui pemiliknya, bahkan jika dicuri, itu tidak berguna. Mungkin aku terlahir kembali karenanya. Lalu tiba-tiba terjadi sesuatu kepada Qin Feng. Bayangan gelap keluar dari tubuhnya. Kemudian notifikasi sistem muncul. Selamat, Anda telah memperoleh profesi tersembunyi.
Saat ini sedang berlangsung pencocokan dan pencocokan selesai. Anda telah menjadi Shadow. Aku menjadi Shadow. Jadi ini adalah profesi tersembunyi tingkatan tertinggi untuk assassin. Benar-benar berbeda dari warrior yang aku pilih di kehidupanku sebelumnya. Hanya profesi ini saja sudah memberiku kekuatan seperti itu. Setiap profesi memiliki peluang yang sangat kecil untuk mengungkap profesi tersembunyi di tingkatannya yang lebih tinggi. Dan Authority of Judgment benar-benar menjadikan kemungkinan ini suatu kepastian. Apa sebenarnya itu? Authority of Judgment adalah authority utama yang paling asli dan kuno di alam semesta. Keutamaannya melampaui rules dan order. Saat ini Anda belum bisa mengaktifkan authority ini, karena Anda tidak memiliki divinity. Tetapi efek pasifnya aktif. Qin Feng bilang, authority utama yang melampaui rules dan order? Di kehidupanku sebelumnya, baru pada tahun ke-7 setelah God Forsaken Game itu dimulai, seorang player kuat berhasil meninggalkan God's Abandoned Realm dan mencapai Realm of Order. Baru pada saat itulah umat manusia mengetahui keberadaan Order Power. Tetapi pada kenyataannya, bahkan bertahun-tahun kemudian, tidak ada seorang pun yang pernah memperoleh Power of Order. Aku tidak pernah menduga, sekarang, di awal perjalananku aku telah memperoleh authority utama yang melampaui rules dan order. Selama aku bisa meninggalkan God's Abandoned Realm dan mencapai Realm of Order untuk memperoleh Divinity, aku bisa mengaktifkan authority ini. Sepertinya aku punya tujuan lain dalam hidup ini. Pilihan profesi selesai, silakan masukkan nama Anda. Qin Feng bilang, nama dalam game ya? Karena profesiku adalah Shadow, aku akan pilih nama Shadow. Setelah pemilihan job dan pengisian nama, kini Qin Feng memasuki God's Abandoned Realm. Kemudian sistem memberi info dan trial ketika awal masuk game. Ini adalah tanah yang hancur, dipenuhi dengan monster yang tak terhitung jumlahnya. Hati-hati, mereka selalu siap untuk mencabik-cabikku mengambil masa hidupmu. Tinggalkan kota, bunuh monster, dan Anda akan mendapatkan umur yang dapat diperdagangkan. Tetapi jika Anda mati dalam game, Anda akan kehilangan separuh umur Anda, baik yang dapat diperdagangkan maupun yang tidak dapat diperdagangkan. Area ini adalah area zona aman, area Shell Town. Tidak ada monster di sini, dan player tidak dapat saling menyerang. Kemudian diperlihatkan, banyak orang-orang yang dipindahkan dari dunia nyata masuk ke dalam game. Lihat, mereka belum tahu jika tertidur di dunia nyata dengan keadaan tertentu akan dipaksa masuk ke dalam God Forsaken Game. Mereka bertanya-tanya di mana tempat ini, profesi apa ini. Aku baru saja selesai bekerja malam dan aku berbaring. Lalu tiba-tiba saja aku berada di sini. Sepertinya ini bukan mimpi. Sepertinya kita ditarik masuk ke dalam sejenis game. Qin Feng melihat mereka yang diteleportasi paksa masuk ke dalam game. Dia bilang, apakah sudah banyak sekali orang yang tertarik ke dalam game ini? Tidak lama lagi, tokoh-tokoh kuat dari berbagai negara akan muncul silih berganti, membentuk kembali tatanan dunia ini. Jika kita ingin mendahului mereka, kita tidak bisa menunggu. Ketika Qin Feng berjalan di tengah kerumunan, banyak player lain melihatnya. Mereka berkata, profesi apa itu? Mengapa penampilannya sangat berbeda dengan profesi kita? Salah satu dari mereka menjawab, aku tidak tahu, tapi dari dagger di tangannya dia mungkin seorang assassin. Lalu yang lainnya menjawab, aku juga seorang assassin kok mas, tapi kenapa aku tidak sekeren itu? Qin Feng lanjut berjalan, lalu tiba-tiba seseorang muncul dan terjatuh tepat di hadapannya. Seorang gadis berambut kuning, dia berkata, aduh sakit sekali, jadi kalau kita mati, kita kembali ke kota? Kemudian ketiga teman dari wanita tadi berkata, monster liar tadi terlalu kuat, satu gigitan dan kita setengah mati. Bagaimana kita bisa melawannya? Bukankah tadi itu hanya monster level 1 yang lemah? Mengapa kita hanya berhasil mengambil sepertiga dari nyawanya, padahal kita menyerangnya secara bersama-sama? Mereka mengeluh karena masa hidupnya berkurang setengah setelah dikalahkan monster berlevel 1. Sister Lizzie,
Apa yang harus kita lakukan sekarang?